Salam literasi untuk komunitas Ratulisa di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bersama saya hari ini kita ngobrol bareng Ratulisa. Kita bicara tentang GLS tapi dari sudut pandang penelitian ini. Ini bersama saya ini Pak Suryo dan tim. Ada ini Mbak Ika, ada Mbak siapa? Mbak Arum ya, Mbak Arum. Ya. Ada Mbak Ika dan Mbak Arum. Ini memang bertiga ini peneliti-peneliti dari Balai Bahasa Semarang ya, Balai Bahasa Semarang Provinsi Jawa Tengah. Jadi topik kita memang saat ini sedang mengkaji gerakan literasi sekolah. Jadi kalau kita lihat saat ini sesuai dengan kesepakatan Forum Ekonomi Dunia tahun 2015 bahwa 6 literasi dasar, literasi menulis membaca, literasi numerik, keuangan, digital, sains, budaya dan kewargaan ini menjadi salah satu keterampilan literasi yang harus dikuasai oleh generasi abad 21. Dan ini menjadi menarik. Sejak 2015 Indonesia melalui Kemendikbud sudah mencanangkan gerakan literasi bangsa. Lalu ada gerakan literasi sekolah yang dicanangkan melalui Kemendikbud untuk penguatan pendidikan karakter. Dan ini menjadi salah satu bagian menarik yang memang menjadi salah satu perwujudan yang untuk bisa kita diskusikan, juga menjadi salah satu bahan kajian penelitian. Nah, ini Pak Suryo. Selamat siang Pak Suryo. Selamat siang. Sehat selalu toh? Alhamdulillah. Wah, ini Pak Suryo ini selaku peneliti sudah senior ya di Balai Bahasa Semarang, dan ini saya kira kajian beliau ini sedang salah satu bidang kajiannya ini penelitian gerakan literasi sekolah di Karesidenan Semarang. Ini apa yang menjadi motivasi untuk melakukan penelitian ini Pak Suryo? Ya, yang pertama motivasi kami itu melihat begitu terkebelakangan literat masyarakat kita ya, sehingga kita mendapat nilai bahwa di Karesidenan Semarang itu nilai literasinya itu boleh katakan ya, kalau tidak boleh katakan rendah, ya rendah, sehingga kami ingin mencoba sampai di mana sih rendah, apa yang menyebabkan literasi itu rendah, kemudian akan mencoba bagaimana jalan keluarnya supaya dapat meningkat seimbang dengan kota-kota besar yang lain. Luar biasa. Jadi Pak Suryo dan tim ini memang ingin melihat kondisi kegiatan literasi sekolah yang ada di Karesidenan Semarang. Jadi selama ini memang menjadi pemantik besar bagaimana guru, siswa, pengambil kebijakan ini terintegrasi untuk melaksanakan gerakan literasi sekolah yang mungkin selama ini memang sudah diterapkan gerakan 15 menit membaca ya Pak Suryo. Nah, ini akan kita coba lihat, kita cermati bagaimana pola ini nanti memberikan dampak positif kepada seluruh generasi sekolah, khususnya di SMA ya ini. Ya, di SMA ya. Jadi fokus kita tahun ini memang penelitian literasi ini di SMA, sekolah menengah atas yang ada di Karesidenan Semarang. Yang kedua begini Pak Suryo. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara masalah literasi ini kan sejak dulu bahwa literasi. Tapi sebenarnya harus diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia, literasi bukan sekedar menulis dan membaca. Ya. Literasi ini, gerakan literasi ini menjadi salah satu bagian penting bagaimana kita bisa melihat, mengidentifikasi, menganalisis, mencari solusi, dan itu akan menjadi output bagaimana seseorang itu menguasai kompetensi hard skill dan soft skill. Ya. Nah, apa yang diharapkan dari penelitian ini nanti untuk guru dan juga pengambil kebijakan sekolah SMA ataupun dinas pendidikan atau mungkin kolaborasi dengan komite, seperti apa Pak Suryo? Ya, sebenarnya tidak terlalu mulu-mulu Ya. kami ini kan melihat dari dasar dulu bahwa apakah implementasi literasi di Jawa Tengah Ya. ini bisa dimulai dari baca tulis terlebih dahulu. Karena dengan baca tulis itu orang masyarakat atau dalam hal yang kami amati ini adalah siswa. Apakah siswa ini dapat menyerap apa yang dibaca, kemudian dapat menceritakan kembali, menuliskan kembali, sehingga ketika mereka dapat menuliskan kembali berarti dia sudah dapat menyerap sesuatu dari orang lain, kemudian dapat menularkan. Nah, kunci yang pertama itu ingin semua seperti itu dulu, barulah nanti setelah mereka dapat itu kita kembangkan lagi dengan literasi yang lain, karena dengan baca tulis itu rasanya itu yang menurut saya, menurut kami itu menjadi kunci dasar literasi. Luar biasa Pak Suryo. Ini
sangat sinergis dengan selalu yang saya gaungkan, ayo berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Maka di Ngobar saat ini, ngobrol bareng Ratu Lisa bersama Pak Suryo, peneliti dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah ini betul-betul akan mampu memberikan pemantik. Salah satunya tadi yang katakan bagaimana kita bisa melihat 3M. Orang kalau bisa melihat dari 3M ini, pertama membaca, lalu menulis, setelah itu menceritakan. Nah, kalau kita kembangkan dari 3M, lalu dibagi M yang keempat menjadi membagikan. Jadi posisinya kalau kita sudah kita kemas jadi 3M, 4M, nanti menjadi 5M. M pertama membaca, M kedua menulis, M ketiga membagikan, M keempat ini mengabadikan. Nah, kalau kita sudah abadikan, tentu abadinya dalam bentuk tulisan, bisa dalam media cetak, media jurnal, buku, atau yang lain sebagainya. Sehingga itu menjadi salah satu bagian penting ketika kita bisa pengembangan literasi ini, saya kira akan bisa berdampak positif untuk anak SMA, kemudian juga untuk generasi-generasi nanti yang sekolah dasar dan menengah, kemudian juga generasi perguruan tinggi. Nah, langkah apa Pak Suryo yang kiranya dalam penelitian ini nanti, atau siapa yang akan dilibatkan dalam penelitian ini menjadi ini ya, salah satu peserta atau narasumber atau informan yang akan dijadikan informan? Ya, ada beberapa ya unsur di sekolah itu yang kami libatkan. Yang pertama kepala sekolah. Kepala sekolah. Paling tidak kemudian mungkin ada wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Kemudian guru. Guru. Mungkin kita batasi dulu guru bahasa Iya, Indonesia. guru bahasa Indonesia. Kemudian ada pengelola perpustakaan. Pengelola perpustakaan. Dan siswa. Kemudian ada, kami akan melibatkan anggota komite sekolah. Komite sekolah. Dan kalau perlu kita bisa menghadirkan orang tua. Orang tua, alhamdulillah. Jadi ini informan-informan narasumber yang akan dijadikan narasumber terkait dengan penelitian gerakan literasi sekolah ini. Saya kira akan sangat menarik ketika itu nanti dikemas. Ini kan situasi COVID itu ya. Jadi nanti mungkin pengambilan datanya bisa dilakukan melalui webinar atau FGD dengan online gitu ya. Entah nanti dengan Google Meet atau Zoom atau mungkin fasilitas yang lain ya. Tapi ini menarik kawan-kawanku, komunitas Ratu Lisa di seluruh Indonesia, bahwa teknik yang digunakan oleh Pak Suryo dan kawan-kawan, ada Mbak Ika dan Mbak Arum ini ternyata menjadi salah satu bagian penting. Bagaimana kita bisa melihat situasi dalam pandemik seperti ini, tetap kita bisa berkarya, kita menghasilkan sebuah produk, salah satunya penelitian bidang literasi, khususnya gerakan literasi sekolah. Dan ini melibatkan narasumber, ada kepala sekolah selaku pengambil kebijakan yang didukung oleh wakakurikulum. Nanti guru ini memang fokusnya diambil guru bahasa Indonesia, karena memang rata-rata guru bahasa Indonesia ini diharapkan melek literasi, dan rata-rata guru bahasa Indonesia juga ditugasi tambahan sebagai pengelola perpustakaan sekolah. Dan kemudian juga melibatkan siswa, melibatkan komite, melibatkan wali murid. Kombinasi inilah yang nanti akan betul-betul memberikan kontribusi nyata terhadap gerakan literasi sekolah, karena prinsipnya gerakan literasi sekolah ini menjadi salah satu pemantik untuk hidupnya 3 pilar pembelajaran. Pilar keluarga, pilar sekolah, dan pilar masyarakat. Sehingga ketiganya akan betul-betul menjadi salah satu kolaborasi yang kuat untuk bisa menghasilkan generasi unggul, cerdas, kreatif, inovatif, dan berkarakter. Dan inilah yang sebenarnya harus dikuasai oleh generasi abad 21. Dan Pak Suryo beserta tim dari Balai Bahasa Jawa Tengah ini memang sedang melihat potensi-potensi dasar. Nah, sekali lagi, potensi-potensi dasar gerakan literasi sekolah yang ada di Jawa Tengah, khususnya di Karisden Semarang. Apakah sudah berjalan dengan baik? Apakah ada kendala dan sudah menemukan solusi yang terbaik? Dan yang ketiga, kiranya apa nanti rekomendasi yang bisa dihasilkan dari penelitian ini? Ini akan sangat menarik dan bisa dimanfaatkan sebagai pemantik dasar untuk masuk ke ranah yang lebih luas. Mungkin nanti setelah ini akan dikembangkan di Jawa Tengah, lalu diimplementasikan, dan strateginya saya kira akan berdampak positif untuk kita bersama-sama. Terakhir Pak Suryo dan kawan-kawan, ini kan upaya ini menjadi salah satu pemantik awal untuk Balai Bahasa Jawa Tengah melakukan penelitian bidang literasi. Nah, ini kiranya, dan saya kira saya paham betul ini Pak Tirto selaku Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah ini kan memang pegiat, penggerak, sekaligus
pelopor literasi. Ini bidang tulisan-tulisan beliau bidang sastra kan luar biasa nih. Nah, sekarang bagaimana kondisi atau pemantik itu disebarkan virusnya kepada para peneliti-peneliti Jawa Tengah, khususnya Balai Bahasa, dan juga masyarakat sekitar. Keterlibatan sekolah dan kampus, kolaborasi yang dibangun. Ya, inilah yang memang masih perlu dibangun lebih intens lagi, karena selama ini memang untuk penelitian tentang literasi ini kami masih berjalan sendiri-sendiri. Betul. Antara kami di Balai Bahasa, kemudian di perguruan tinggi seakan-akan berdiri sendiri. Perguruan tinggi berjalan sendiri dengan berbagai kekasannya. Kami juga berjalan dengan berbagai kekurangan kami. Kalau perguruan tinggi kekasan ya, kalau kami kekurangan. Kemudian ada, maksudnya harusnya ada melibatkan dinas pendidikan. Tapi ini memang belum terjalin. Biasanya kami hanya terjalin ketika kami praktik baik literasi. Tapi untuk penelitian literasi sendiri kami belum. Baru awal ini. Baru awal ini. Jadi mudah-mudahan ke depan kami bisa bersinergi dengan berbagai unsur yang ada di Jawa Tengah khususnya. Itu bagaimana kita melihat literasi di Jawa Tengah untuk mengambil atau mencari jalan atau mencari solusi untuk meningkatkan tingkat literasi masyarakat Jawa Tengah. Supaya tidak lagi Jawa Tengah itu dikatakan yang terbelakang rendah gitu. Ya, nyatanya juga masih banyak anak-anak Jawa Tengah yang berpotensi tinggi, tapi pada sisi lain masih banyak juga yang masih kurang lah. Apakah mereka belum mendapat kesempatan atau mereka belum sadar? Nah, itulah tugas kami dan masyarakat, mungkin masyarakat akademis di perguruan tinggi dan juga dinas pendidikan, bagaimana menggiatkan mereka supaya mereka itu rata dengan yang lain di Jawa Tengah. Paling tidak itu semua melek literasi. Alhamdulillah. Targetnya itu. Oke. Luar biasa teman-temanku komunitas Ratu Lisa di seluruh Indonesia. Ini menarik yang katakan Pak Suryo. Jadi kuncinya kita memang harus melakukan 5B. B pertama, bersilaturahmi. Ya, ini yang dilakukan Pak Suryo, Mbak Arum, Mbak Ika ini memang yang pertama bersilaturahmi. Ini bagian silaturahmi dengan saya di FKIP UNS untuk melaksanakan kegiatan penelitian bersama. Kata kuncinya kita bersilaturahmi. Yang kedua, karena dengan bersilaturahmi ini kita bisa berkomunikasi. Ya, ini penting. Kita bisa berkomunikasi, menggagas, mencari, menunjukkan kekurangan dan kelebihan masing-masing, dan ini menjadi kolaborasi yang sangat positif. Dan yang ketiga, berkolaborasi. Jadi setelah kita bersilaturahmi, kita berkomunikasi, yang ketiga berkolaborasi. Kalau berkolaborasi akan dapat hal banyak. Karena ini tadi saya juga berikan ini pada teman-teman Pak Suryo, ini bagian dari gerakan literasi. Saya berikan buku-buku kecil, buku-buku saku. Ini bagian dari pegiat literasi Arvis Ratu Lisa untuk senantiasa menghasilkan karya-karya nyata. Jadi setelah kita laksanakan yang B, yang ketiga, berkolaborasi. Ini kita kolaborasi tentang penelitian literasi. Saya selaku pegiat literasi di Lembaga Literasi Arvis Ratu Lisa, dan juga di kampus, di FKIP UNS, dan berbagai perpustakaan yang kita lakukan pendampingan. B yang keempat, nah jangan hanya sekedar komunikasi dan bersilaturahmi. B yang keempat, beraksi. Jadi setelah ini kita akan lakukan aksi nyata. Bagaimana kita ngambil data, kita analisis, kita telaah, kita lakukan FGD, lalu kita verifikasi, kita anggulasi. Maka tadi yang katakan Pak Suryo bahwa ada kelebihan, ada kekurangan, maka akan menyatu menjadi keunggulan yang luar biasa. Dan jangan lupa B yang kelima, berliterasi dengan Ratu Lisa. Rajin menulis dan membaca, kawan-kawanku. Untuk guru, untuk siswa, untuk pengambil kebijakan, siapapun harus menjadi teladan untuk menulis dan membaca. Berliterasi dengan Ratu Lisa. Membacalah untuk menulis, dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Karena disitulah kekuatan kita sebagai guru, sebagai dosen, sebagai siswa, sebagai mahasiswa, sebagai peneliti, sebagai praktisi, sebagai jurnalis, sebagai apapun. Saya kira itu akan berdampak. Dan ini menjadi luar biasa. Dan tidak kalah pentingnya sekarang ini kita lihat bersama-sama. Kalau kita berbicara dan berkaitan langsung ini para peneliti-peneliti dari Balai Bahasa Semarang ini ada Mbak Ika sama Mbak Arum. Ini sebenarnya yang mau saya tanyakan satu saja. Bagaimana kiprah para peneliti untuk bisa mendukung gerakan literasi sekolah? Nah, apa ini Mbak Ika? Ini kan lagi protokoler COVID ini.
apa yang dilakukan para peneliti untuk mendukung gerakan literasi sekolah yang selama ini? Karena di Balai Bahasa Semarang saya lihat kan program untuk gerakan literasi sekolah sangat bagus tuh yang dilakukan Pak Tirto. Itu ada penghargaan para apa? Ada penghargaan untuk para penulis, ada penghargaan para esais, kemudian opinis, novelis, penyair dan macam-macam. Ini para penelitinya bagaimana? Supportnya seperti apa? Mbak Rum atau Mbak Ika, silakan. Silakan Mbak Rum. Mbak Ika. Ini memang ada di frame. Kok kombinasi ya, kombinasi masing-masing ini menjadi salah satu bagian penting yang sangat menarik. Nodong-nodong. Jadi inilah yang memang menjadi kombinasi super tim kita, memang luar biasa. Sebagai penutup Pak Suryo, apa harapan Pak Suryo untuk masyarakat Jawa Tengah, khususnya melalui Balai Bahasa Jawa Tengah, kita di bidang literasi, bidang penelitian, dan ini menjadi bagian penting bersama-sama. Harapan Pak Suryo apa, silahkan. Yang pertama saya kepada masyarakat ya, dulu. Betul. Kepada masyarakat dulu harapan saya memulai dari diri kita sendiri-sendiri. Ya. Mulai dari membaca. Membaca kan bukan berarti harus tulisan. Betul. Jadi mengamati setiap fenomena yang ada di sekitar kita. Ya. Kemudian menyaringnya, ya. Dan kemudian menulis atau memberikan analisis. Ya. Semampu kita, Betul. tapi dengan menceritakan kepada orang lain, itu sebenarnya kita sudah mengawali literasi. Betul. Itu masyarakat kita, sehingga kita tidak pernah termakan hoak. Iya. Itu termakan hoak. Yang kedua, dari segi karakter kita, bahwa karakter kita lebih banyak tidak hanya menerima begitu saja. Betul. Tapi menyaring dulu, selektif ya. Ya, menceritakan selektif. Ya. Kemudian yang harapan kami untuk ya ini pemerintah, ya, betul. Pemerintah itu juga memberikan perhatian yang lebih terhadap literasi, karena selama ini saya lihat pemerintah itu menyiapkan dana tapi tidak memperhatikan. Betul. Ya, itu yang perlu ini. Seperti juga dengan Balai Bahasa ini, ketika mulai digerakkan oleh Badan Bahasa, karena waktu itu memang Badan Bahasa sekarang itu masih menjadi koordinator literasi, gerakan literasi, baru bergerak. Ya, baru bergerak, dan itu pun belum merata kepada semua peneliti. Betul. Oleh karena itu harapan saya semua peneliti yang ada di balai bahasa atau dimanapun, mungkin juga di perguruan tinggi, itu menjadi penggerak-penggerak literasi. Oke, luar biasa. Literasi. Yang berikutnya adalah ini kepada masyarakat, terutama orang-orang tua, yang saya melihat ketidakpedulian orang tua terhadap literasi anaknya. Kadang-kadang mereka hanya memanjakan terhadap sesuatu, dapat memberikan sesuatu, tetapi tidak memberikan arah apa gunanya sesuatu yang diberikan. Betul, misalnya anak-anak sekarang sudah diberi smartphone, smartphone ini sudah diberi telepon pintar, telepon pandai, tapi tidak untuk apa sebenarnya. Nah, ini harusnya orang tua dibekali pemanfaatan itu supaya bisa ditularkan ke anak-anak, sehingga anak-anak itu juga dapat menggunakan gawe atau gadget ini dengan baik. Oke, luar biasa. Pak Suryo, luar biasa pesan-pesan dan saran Pak Suryo ini sangat menarik untuk kita semua, keluarga besar Ratu Lisa di seluruh Indonesia, komunitas Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Saya kira ini akan sangat efektif untuk kita semua. Jadi kata kuncinya bagaimana kita membangun kepedulian untuk berliterasi, sehingga dari literasi itu akan bisa kita bagi, dan dari bagian itu nanti akan menjadi sebuah kecerdasan, hard skill dan soft skill yang berimbang, sehingga kita juga tidak semata-mata ketika menerima informasi langsung kita telan mentah-mentah, tetapi harus dianggulasi dulu. Kalau orang Jawa itu perlu ditakyin ya, perlu ditakyin ya, sehingga kalau bahasa Arabnya ditabayun ya. Nah, sehingga perlu ditabayunkan, sehingga posisinya akan penting dan tidak mudah menerima berita itu hoax atau tidak. Saya kira dicari pada sumber utama, sehingga disitulah bagian literasi kita akan efektif dan bijaksana. Saya kira itu ngobar kita hari ini, ngobrol bareng Ratu Lisa bersama super tim peneliti-peneliti Balai Bahasa Jawa Tengah yang luar biasa. Ini Pak Suryo, Mbak Ika, Mbak Arum, luar biasa. Ini ngobar kita, ngobrol bareng Ratu Lisa tentang GLS, Gerakan Literasi Sekolah di Jawa Tengah yang hebat dan luar biasa. Keren, tepuk tangan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Keren banget.